Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas koin nomor 10 di CMC, yaitu Polygon Matic. Teman-teman, hari ini diperdagangkan di kisaran 18.400. Matic mengalami sedikit penguatan dari segi volume perdagangan. Matic cenderung agak turun ya dalam 24 jam terakhir. Wajar karena hari ini weekend, hari Sabtu, so mungkin ya pergerakan market cenderung slow karena volume perdagangannya cenderung kecil ya. Dan dari news yang baru ini ada Matic yang meningkat untuk volume transaksinya. Jadi dikabarkan Matic ini sudah menyalip eh, surpass untuk Ethereum ya, user Ethereum untuk daily aktivitas dailynya. Jadi kalau kita lihat di sini Polygon itu punya sekitar 340 user, sementara Ethereum di blockchainnya itu ada sekitar 3.200 user. Ini dihitung per harinya. So, Matic lebih banyak untuk saat ini, teman-teman, dan sudah mengalami penguatan sebesar 21% hanya dalam waktu 2 minggu saja. Jadi sekarang dia berada di top 10 ya. Dan ya, kita akan melihat bagaimana apakah Solana bakalan kembali mengejar Matic ke depannya. Jadi sekarang udah berhasil di flip tuh si Solana sama si Matic. Jadi adopsi daripada Matic semakin hari semakin growth ya. Ini juga berita apa sih rahasianya kenapa Matic bisa bisa dibilang ya lebih baik di awal tahun 2022 ini. Kalau kita lihat dari beritanya, sementara ini kelihatan bahwa melonjaknya harga Matic itu mungkin disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama ada institusional investor yang sudah masuk ke Matic, teman-teman. Dia join dengan Polygon Matic, salah satunya itu ada ini Starbucks ya, dan AAV juga ada di dalamnya, di dalam ekosistem dari Matic. Dan ya, ini menjadi sebuah solusi di mana Matic ternyata punya fee transaksi yang lebih murah, cenderung lebih murah dengan skalabilitas yang cukup besar, teman-teman. Akan lebih lebih daripada Ethereum. Terus Polygon saat ini itu berpartner dengan major company seperti Chainlink, Coinbase, ya, dan ini juga menjadikan Matic semakin kuat lagi secara fundamental dan ya dapat momentum bullish lebih tepatnya menyebabkan harganya cenderung menguat. Decentralized and scalability, jadi Polygon ini mengadopsi proof of stake ya, di mana konsensusnya itu masih disupport sama Ethereum Virtual Machine yang kompatibel dengan smart contract. Jadi ini udah sangat lengkap sih, Matic punya paket lengkap bisa dibilang. Jadi kalau kita lihat secara fundamental sebenarnya Matic nggak kurang apapun, teman-teman. Lalu gimana korelasinya sama pergerakan harga? Kalau aku melihat di time frame satu hari ini ya, kita akan zoom out. Nah, ini kita lihat dari segi pergerakan Matic, so far so good. Kenapa? Karena Matic itu udah berhasil breakout daripada garis EMA 200 di sini dan posisinya sekarang lagi dalam posisi yang cukup bullish. Teman-teman lihat di bagian MACD, MACD juga masih tetap nanjak. Cuman hati-hati sama yang namanya pergerakan market yang cenderung volatile. Posisi Matic saat ini memang cenderung masih strong dan ini sudah mulai masuk ke tahap orang-orang rawan untuk taking profit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru berencana masuk, mending tunggu koreksi atau ada konfirmasi kalau Matic bisa breakout dari level-level yang cukup kuat. Kalau kita melihat daripada segi resistance, ini teman-teman bisa lihat ya, ada level resistance yang sangat-sangat strong yang bakalan mungkin bisa menahan pergerakan Matic dari penguatannya, yaitu di kisaran 1,29 dolar, teman-teman. Posisi ini merupakan posisi yang sangat-sangat ideal buat market ambil profit karena di level tersebut pernah ternyata terjadi level support yang cukup kuat lah untuk menahan pergerakan dari Matic. Dan aslinya sih Matic harganya itu pernah naik sampai 3 dolaran ya, 2,9 dolar. Ya tinggi banget, teman-teman. Dan sekarang kita baru ada di 1,2 dolar dan mendekati level resistance yang sangat kuat itu. Apakah Matic bakalan kembali bisa menguat ke depannya? Melihat dari fundamentalnya, teman-teman udah tahu ya, project-project dari Matic ini banyak banget. Sebagai layer 2 dari Ethereum, dia menyediakan solusi-solusi yang tidak ada di Ethereum seperti transaksi yang lebih murah dengan skalabilitas yang cenderung mencakup banyak hal ya. Udah tersedia smart contract juga, fasilitas DeFi, dan ya banyak di dalamnya ada fitur-fitur, teman-teman.
Jadi kalau dalam posisi seperti ini, apakah Matic menarik? Jadi lonjakan volume perdagangan itu sangat besar ya dalam berapa ini? Satu mungkin 2-3 minggu terakhir lah. 2-3 minggu terakhir yang men-trigger harga Matic cenderung menguat. Hanya saja, teman-teman, karena kita masih dalam posisi weekend dan so far kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin juga hari ini agak agak kurang bergairah ya. Bitcoin udah koreksi, tapi altcoin sendiri masih cukup strong. Ini disebabkan karena BTC dominance ternyata mengalami tren penurunan, teman-teman. Jadi Matic ini bisa dibilang dalam posisi yang cukup wajar untuk mengalami tren koreksi. Tapi saya rasa masih ada possibility nih Matic sedikit naik ya, sedikit naik menyentuh level resistance di sini. Jadi masih ada possibility kenaikan 6%. Hanya saja teman-teman kalau udah berada di level tersebut jangan dikejar lagi ya. Matic ini harus menembus level resistance kuat ini kalau dia mau melanjutkan tren bullish. Jadi dalam posisi seperti sekarang ini sebenarnya nggak terlalu ideal buat masuk Matic. Kenapa? Karena range kita buat dapat cuan itu agak agak rendah. Kecuali teman-teman cukup ya cukup yakin bahwa Matic punya possibility buat mengalami tren kenaikan. Jadi itu yang untuk pasang long. Dan aku sendiri sih lebih melihat bahwa Matic possibility untuk seru kalau di short ya karena ya posisinya cenderung masih sedikit lagi dekat sama resistance. At the end kalau dia naik, teman-teman bisa ambil cuan di sana lewat short mungkin akan sangat menarik. Hanya saja yang harus kita pantau saat ini adalah volume, teman-teman. Volume saat ini masih cenderung strong, di mana Bitcoin juga koreksinya nggak terlalu dalam. Artinya adalah buyer sekarang dalam kondisi yang masih sangat-sangat kuat dalam hal mempertahankan harga. Mungkin ke depannya ya market masih akan cenderung punya kemungkinan lebih besar untuk naik. Jadi itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman juga. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, posisi Matic ini udah mulai ada divergence bisa dibilang ya dari MACD sendiri. Ini udah mulai mengalami tren penurunan nih. Jadi kedepannya mungkin akan ada koreksi yang agak-agak kuat yang bisa terjadi pada Matic. Jadi kita tunggu aja sampai mana kira-kira pergerakan market bisa dibawa ya. Kalau Matic bisa naik sampai 1,3 ya itu udah ideal banget sih buat teman-teman yang mau ambil-ambil cuan dari short market. Tapi ya aku sendiri harus melihat juga seperti apa ke depannya respon dari dari buyers ya. Apakah buyers masih antusias ketika Matic udah naik sampai 1,3? Let's say kalau udah nggak antusias ya udah itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan di sini ada tiang panjang kayak gini candlenya, teman-teman coba untuk masuk, nah itu udah hati-hati teman-teman. Takutnya ya buyer sangat kuat, Matic ada news apa gitu kita kelewatan info misalkan, nah Matic dibawa naik ya udah berarti mungkin Matic bakalan masih dalam tren bullish ke depannya karena dia udah berhasil break dari level resistance di sini teman-teman di 1,3 itu. Jadi kalau kita lihat posisi dari Matic sementara udah naik agak tinggi. Kalau kita compare dia dari bulan Juni ini Matic udah dapat level bottom ya dan udah naik sekitar 200%. Wow, teman-teman. Jadi Matic ya Matic udah naik 200%. Mungkin nggak ada yang nyangka ya kemarin Matic turun 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 terus dia mentok dapat level bottom dan sekarang dalam tren penguatan. Kalau saya melihatnya Matic ada possibility buat bergerak seperti ini teman-teman. Karena dia masih ya cenderung cenderung bergerak slow kalau menurut saya. Di time frame daily pun kelihatan slow ya, bahkan Matic kalau dia lagi koreksi itu koreksinya nggak tanggung-tanggung juga teman-teman. Jadi satu candle panjang di sini juga ya bearish engulfing. Jadi ya hati-hatilah teman-teman dalam kondisi sekarang. Jadi gitu sih buat Matic. So far mungkin kita nunggu koreksi dulu terjadi pada Matic hari ini dan juga besok. Kalau at the end dia masih bisa dibawa naik ya menarik. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Matic. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain buat dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andre, makasih.